kembali lagi bersama Tough Movie di sini. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang berjudul Dunkirk. Dunkirk merupakan film drama perang sejarah yang dirilis tahun 2017. Disutradarai oleh Christopher Nolan dan diproduseri oleh Emma Thomas dan Christopher Nolan. Film ini ditulis oleh Christopher Nolan berdasarkan peristiwa evakuasi Dunkerque di pelabuhan Dunkerque, Prancis pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 1940 semasa Perang Dunia Kedua. Terdapat lebih dari 400.000 tentara Inggris dan Prancis pada saat Perang Dunia Kedua yang terlantar di Dunkirk. Mereka menantikan keajaiban adanya aksi penyelamatan atau sampai mereka mati. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali saat Prancis kalah. Saat itu, Tommy dan beberapa rekannya sedang berjalan menuju ke jalur evakuasi sebelum mereka ditembaki oleh tentara Nazi Jerman secara mendadak. Mereka semua spontan berlarian. Namun hanya Tommy yang selamat dari tembakan tersebut. Dia berlari melewati rumah-rumah dan untungnya tentara sekutu sudah membuat blokade untuk menyelamatkan Tommy. Para tentara sekutu memang bertugas menahan serangan pasukan Nazi selama proses evakuasi berlangsung. Setelah itu, Tommy berlari menuju ke tepi pantai. Sesampainya di sana, dia melihat banyak tentara Britania Raya yang sudah mengantri panjang untuk menunggu dievakuasi. Dia bertemu seorang tentara Prancis yang bernama Gibson yang sedang mengubur mayat. Lalu Tommy meminta air minum kepadanya. Kemudian Tommy kembali lagi ke barisan tentara yang akan dievakuasi. Tidak lama setelah itu, beberapa pesawat pengebom Jerman mendatangi mereka dan menjatuhkan beberapa bom. Untungnya, masih banyak tentara yang selamat setelah kejadian itu, meskipun ada beberapa yang mengalami luka berat hingga tewas. Lalu, Tommy dan Gibson membantu mengevakuasi tentara yang terluka dan mereka mengangkutnya ke kapal yang akan berangkat. Sedangkan di dermaga, beberapa tentara Prancis memaksa untuk ikut menaiki kapal Inggris, namun dilarang karena Prancis memiliki kapal sendiri. Tommy dan Gibson pun tiba di dermaga. Karena mereka membawa tandu orang yang terluka, mereka pun diizinkan lewat. Ketika tengah berjalan di dermaga, pesawat Luftwaffe milik Jerman kembali menyerang mereka. Tommy pun terus merengsek melewati barisan tentara yang sedang mengantri. Mereka juga berhasil melewati lubang dermaga hanya dengan menggunakan sebuah papan kayu hingga berhasil menaiki kapal. Tommy dan Gibson segera diusir setelah mengantarkan tandunya. Namun, ketika Tommy melihat Gibson bersembunyi di bawah jembatan, ia pun mengikutinya. Sedangkan di Weymouth, Angkatan Laut Britania Raya meminta kapal-kapal sipil untuk ikut mengevakuasi para tentara di Dunkirk. Salah satu pemilik kapal yang bernama Dawson dan anaknya bernama Peter memilih untuk berangkat sendiri menggunakan kapalnya daripada memilih Angkatan Laut untuk mengendarainya. Teman dari Peter yaitu George juga ikut dengan kapal mereka. Setelah itu, 3 pesawat Spitfire milik RAF datang menuju Dunkirk untuk membantu proses evakuasi. Di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh pesawat Nazi Jerman hingga menyebabkan terjadinya pertempuran di udara. Mereka berhasil menembak satu pesawat Luftwaffe hingga jatuh ke laut. Namun, pesawat pemimpin mereka atau 41 tidak terlihat keberadaannya.
Di sisi lain, di bawah jembatan, Tommy dan Gibson mendengarkan pembicaraan para pimpinan Inggris yang sedang terkendala kurangnya kapal untuk evakuasi. Sesuai dengan perintah Winston Churchill, yaitu dengan menarik mundur tentara dari Inggris maupun Prancis yang berjumlah 30 sampai 45 ribu orang. Namun, kurangnya armada kapal membuat mereka memutuskan untuk mengutamakan dan memprioritaskan tentara Britania Raya atau tentara dari Inggris. Setelah itu, Dawson melihat bangkai pesawat tempur yang tengah mengambang di permukaan laut. Setelah mendekat, terlihat seorang tentara yang sedang berdiam diri di atas pesawat tempur tersebut. Lalu, Peter dan George pun menyelamatkannya dengan bantuan tali tampar. Singkat cerita, salah satu pilot pesawat Spitfire bernama Collins mengambil alih komando setelah menemukan pesawat pemimpinnya tenggelam di tengah laut. Sedangkan Ferrier, pilot Spitfire yang kedua, menanyakan status bahan bakar Collins karena alat pengukur bahan bakarnya tidak berfungsi. Kembali ke Dunkirk, pesawat Nazi Jerman kembali datang dan mengebom dermaga yang dimana saat itu dipenuhi tentara Inggris yang sedang mengantri. Armada kapal yang belum sempat berlayar juga terkena bom hingga rusak berat. Kemudian, Komandan Bolton memerintahkan penumpang kapal untuk turun sebelum kapalnya karam. Setelah itu, Tommy menyelamatkan seorang tentara yang bernama Alex yang hampir terhempit badan kapal ke dermaga. Banyak tentara yang memilih terjun ke laut sebelum kapal tenggelam untuk menyelamatkan diri. Komandan Bolton pun akhirnya mencari mereka kapal lain. Tommy dan Gibson juga ikut menceburkan diri ke laut agar dikira termasuk orang yang terjun dari kapal yang tenggelam. Lalu mereka pun diantar dengan kapal Scotchy menuju kapal penyelamat. Singkat cerita, di atas kapal penyelamat, Gibson tidak masuk ke dalam dek kapal seperti tentara-tentara lain. Dia memilih menyendiri di luar dengan menyaksikan lautan Dunkirk yang dipenuhi asap hitam. Sedangkan Tommy dan Alex terlihat sedang memakan hidangan di dalam kapal. Di kapal Moonstone milik Dawson, seorang tentara yang mengalami trauma tadi semakin ketakutan setelah mengetahui bahwa kapal tersebut akan menuju ke Dunkirk. Lalu dia disuruh untuk beristirahat di dalam kapal agar tenang. Di bagian udara, kita diperlihatkan oleh Collins dan Ferrier kembali dipertemukan pesawat Luftwaffe yang akan mengebom armada kapal perang Inggris. Collins pun berhasil menembak jatuh satu pesawat pengebom, begitu juga dengan Ferrier. Akan tetapi, pesawat yang lain membalas dengan menembaki pesawat Collins hingga rusak. Kapal penyelamat yang membawa Tommy dan Alex pun mulai berlayar. Sementara Gibson yang sedang berada di luar mendapati beberapa Scotchy masih berdatangan. Tapi mereka diabaikan oleh kapten kapal. Lalu tidak lama setelah itu, kapal selam Nazi menembakkan sebuah torpedo hingga menabrak kapal penyelamat tersebut. Ledakannya membuat kapal terguncang dan mengalami kebocoran di lambung kapal. Sebelum kapal tenggelam, Gibson masih sempat membuka pintu dek kapal untuk menyelamatkan Tommy dan tentara lainnya. Setelah mereka semua keluar, kapal meledak dan tenggelam. Setelah itu, kita diperlihatkan Tommy dan Alex ditolak menaiki kapal Scotchy karena sudah berlebihan muatan. Dan akhirnya mereka ditarik menggunakan tali tampar oleh Gibson yang sudah berada di atas kapal. Di sisi lain, terjadi pertengkaran di kapal Dawson karena Dawson menolak keinginan tentara yang trauma tadi untuk kembali ke Inggris hingga ia berusaha merebut kendali kapal. Akibatnya, sahabat Peter yaitu George terdorong oleh tentara tadi, menderita luka parah di bagian belakang kepalanya karena terbentur benda tumpul.
Sementara itu di udara, Ferrier melihat pesawat Collins yang melakukan pendaratan darurat setelah terkena tembakan oleh pesawat Nazi tadi. Setelah itu, dia mengejar pesawat tempur Luftwaffe sampai pada akhirnya berhasil menembak jatuh pesawatnya. Di sisi darat, Tommy, Alex, Gibson, dan para tentara lainnya berhasil berlabuh di tepi pantai. Tetapi terlihat beberapa tentara yang akan kembali ke laut terhalang oleh ombak yang terlalu besar, sehingga proses evakuasi kapal tenggelam pun dihentikan. Sementara tentara yang lain disibukkan dengan membangun tanggul dermaga dari beberapa truk untuk menghadapi air ombak yang pasang, di mana gelombang air pasang itu membawa jasad-jasad terdampar di tepi pantai. Kita diperlihatkan Tommy dan Alex bergabung dengan kelompok tentara Skotlandia yang menemukan sebuah kapal. Komandan Bolton memberitahu Kolonel Winnon bahwa Inggris hanya mengirimkan satu kapal penghancur untuk pengamanan proses evakuasi. Sama juga dengan jalur laut, di udara RAF hanya mengirimkan beberapa pesawat saja karena mereka menyimpan kekuatan untuk perang Britania. Hal tersebut membuat proses evakuasi terhambat. Di sisi lain, Tommy dan rombongannya tadi telah sampai di kapal yang terdampar. Mereka menunggu di atas kapal sampai air pasang sehingga kapal bisa membawanya berlayar. Di kapal Dawson, luka George yang parah mengakibatkan dia menjadi buta. Peter pun meminta ayahnya untuk putar balik. Tetapi karena mereka sudah terlalu jauh, Dawson memutuskan untuk melanjutkan. Lalu di depan mereka sebuah pesawat Nazi terlihat akan menembak kapal tempur Inggris. Tidak lama kemudian, dua pesawat Spitfire berhasil menggagalkannya. Namun salah satunya tertembak. Mereka menyaksikan satu pesawat Spitfire yang akan terjun ke laut. Dan ternyata itu adalah pesawat milik Collins yang akhirnya bisa jatuh aman di permukaan laut. Pesawatnya mengapung di laut, tetapi dia masih berada di dalam kapal dan tombol pembuka kacanya rusak. Dawson yang melihat hal tersebut langsung mengarahkan kapalnya ke sana untuk menyelamatkan Collins. Sementara itu, Tommy dan rombongan tentara sudah berada di dalam kapal. Tiba-tiba terdengar suara hentakan kaki seseorang yang dikira adalah tentara Nazi. Dan ternyata ia adalah seorang pemilik kapal tersebut. Pemilik kapal habis keluar karena menunggu air pasang dan takut diserang Nazi jika menunggu di dalam kapal. Tak lama kemudian, kapal itu ditembaki oleh tentara Nazi. Air laut pun mulai masuk dari lubang bekas peluru. Salah satu tentara berusaha menambalnya, namun dia malah terkena tembakan. Terjadi kekacauan di situ, sebab kapal tak kunjung mengapung karena berlebihan beban. Alex yang mengetahui bahwa Gibson bukan orang Inggris mendesaknya secara sukarela untuk keluar dari kapal. Dia juga menuduh Gibson sebagai mata-mata Jerman karena dia tidak bisa berbahasa Inggris. Gibson mengaku sebagai tentara Prancis yang memakai identitas mayat yang ia kubur sebelumnya. Tommy sempat membela Gibson karena dia sempat menyelamatkan mereka di saat kapal penyelamat tenggelam. Alex yang sudah kehabisan kesabaran pun hendak membunuh Gibson sebelum kapal tiba-tiba mengapung. Di laut, Collins terjebak di dalam pesawat karena pintu keluarnya rusak. Dan di saat hampir tenggelam, datanglah Peter menyelamatkannya dengan memecahkan kacanya lalu menolongnya. Sementara di atas mereka, pesawat pengebom Jerman yang sedang dikejar Ferrier berhasil menjatuhkan bom yang meledakkan kapal tempur milik Inggris. Setelah menolong Collins, Peter mendapati George telah tewas karena jatuh dari lantai kapal. Di dermaga, Bolton baru saja melepas keberangkatan kapal penyelamat.
sebelum dia melihat kapal Tommy dan para rombongan tentara Skotlandia ditembaki oleh Nazi. Singkat cerita, mereka disibukkan untuk menutupi lubang yang membuat air terus masuk ke dalam kapal. Dengan melihat dari kejauhan, Komandan Bolton kedatangan kapal-kapal sipil yang membuatnya lega dan bergembira. Sedangkan para tentara di kapal penyelamat bersorak-sorak ketika berpapasan dengan kapal-kapal tersebut. Begitu juga dengan para tentara yang berada di dermaga dan di tepi pantai. Di kapal Dawson, ketika tentara yang trauma menanyakan keadaan George, Peter merasa geram dan marah. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan ledakan bom dari pesawat Luftwaffe yang menenggelamkan kapal penyelamat. Collins menyaksikan perjuangan Ferrier yang masih mengejar pesawat Luftwaffe Nazi itu. Dengan spontan, Dawson langsung mengarahkan kapalnya untuk menyelamatkan tentara yang terjun dari kapal penyelamat itu. Sementara di pantai, para tentara juga mulai menaiki kapal sipil untuk proses evakuasi. Di tempat Tommy, kapalnya mulai tenggelam dan mereka memutuskan untuk keluar. Sementara Gibson gagal untuk keluar karena tubuhnya tersangkut sesuatu dan akhirnya ia tewas. Mereka yang selamat langsung menuju kapal penyelamat. Tetapi pesawat Luftwaffe Jerman yang sedang dikejar Ferrier berhasil mengebom kapal penyelamat itu. Saat pesawat pengebom Jerman kembali datang, membuat para tentara ketakutan dan kabur. Ferrier mencoba membidiknya hingga akhirnya berhasil ditembak. Namun, pesawat Luftwaffe itu jatuh di tempat yang penuh dengan minyak, sehingga meledak dan membakar permukaan laut. Para tentara yang sedang berenang menyelamatkan diri pun terbakar oleh api yang berkobar. Untungnya, Tommy berhasil karena terseret kapalnya Dawson sebelum diselamatkan Peter. Sementara itu, Ferrier mengalami nasib sial. Bahan bakar pesawatnya habis dan membuat mesin dan baling-balingnya berhenti berputar. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan Komandan Bolton sedang menyapa para pelayan sebelum dia dan para tentara menyaksikan bahwa pesawat Luftwaffe kembali datang. Di kapal Dawson, Tommy kembali bertemu dengan Alex dan tiba-tiba mereka didatangi pesawat Luftwaffe. Dawson pun memberi aba-aba kepada Peter untuk menghindari serangannya. Begitu pesawatnya datang, kapal Dawson pun untungnya bisa menghindar. Secara tidak disangka, Ferrier akhirnya mampu menembak jatuh pesawat Luftwaffe tersebut. Meskipun mesin pesawatnya sudah mati karena kehabisan bahan bakar. Dawson bersama kapal penyelamat lainnya berhasil kembali ke Inggris dengan selamat. Mereka pun langsung dievakuasi menggunakan kereta api. Begitupun dengan Tommy dan Alex. Sedangkan di Dunkirk, salah satu seorang tentara bangun sendirian. Nah, ini masih sempat-sempatnya ketiduran, padahal temannya sudah dievakuasi. Aduh, John. Dan ternyata para atasan masih menunggunya. Untung saja masih ditunggu, ya kan? Kolonel Winan akan menaiki kapal terakhir, sementara Komandan Bolton akan bertahan dulu di Dunkirk untuk memimpin proses evakuasi selanjutnya terhadap prajurit Prancis. Singkat cerita, Tommy dan Alex terbangun di tengah perjalanan. Kita pun diperlihatkan saat kereta berhenti. Alex bertanya kepada seorang anak kecil di mana dia sekarang. Lalu, dia meminta sebuah koran. Dari koran itu diberitakan bahwa 335.000 tentara berhasil dievakuasi dari Dunkirk. Begitu tiba di stasiun Inggris, para warga menyambut mereka bak seorang pahlawan. Lalu, Tommy membaca perkataan Sharkle yang menganggap keberhasilan evakuasi ini sebagai kemenangan sebelum Perang Britania. Di Weymouth, Dawson dan Peter membaca koran yang memuat foto George sebagai pahlawan Dunkirk. Sementara itu, Ferrier berhasil mendarat darurat di sebuah pantai.
Tak disangka ternyata dia membakar pesawatnya sebelum ditangkap oleh tentara Nazi Jerman. Waduh, gimana nih menurut kalian? Keren banget kan filmnya? Oke, cukup sekian video kali ini. Jika kalian ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya pamit dan jangan lupa bahagia.